Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salamia. Saya di sini mewakili dari kelompok 2 mata kuliah Akidah Akhlak NIM 19112525 jurusan Pendidikan Agama Islam semester 3 di STAI An-Nadwah Kuala Tungkal. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Andes Nur Habibullah MPDI, yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi dan menjawab pertanyaan dalam video ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mendengarkan video saya ini. Saya di sini masih belajar untuk membuat video. Ya, dimaklumi dan semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah, langsung saja saya akan sedikit membacakan tentang materi saya dulu yang berjudul beberapa masalah yang berhubungan dengan keimanan dan akhlak. Jadi memang ada beberapa masalah dalam diri manusia atau dalam lingkungan sekitar dengan keimanan dan akhlak, ya, seperti misalnya tentang syirik kepada Allah SWT, menghina Al-Quran, menghina teman sesama dan menghina teman non-muslim, itu tidak baik. Jadi makanya di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama tentang keimanan. Iman adalah aqdun bil qalbi wa yaqra'un bil lisani wa amalun bil arkani, yang artinya diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diwujudkan dengan perbuatan. Iman sering dikenal dengan istilah akidah, di mana akidah yang artinya adalah ikatan, yaitu ikatan hati. Maksudnya adalah seseorang yang beriman meningkatkan hati dan perasaannya dengan mengikatkan hati dan perasaannya dengan sesuatu kepercayaan yang tidak lagi ditukarnya dengan kepercayaan lain. Seperti di dalam surah Al-Baqarah ayat 62 yang menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajrun ghairu mamnun, yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran pada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Dan juga dijelaskan dalam surah Al-An'am ayat 82, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, yang artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencabur adukan iman mereka dengan kezaliman, yaitu syirik, mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Itu tentang keimanan. Dan sekarang lanjut tentang akhlak. Akhlak pada dasarnya melekat dalam diri seseorang bersatu dengan perilaku atau perbuatan. Jika perilaku yang melekat itu baik, maka disebut akhlak yang baik. Begitupun sebaliknya. Akhlak disebut dengan dua macam, yaitu akhlak mazmunah, akhlak yang buruk, dan mahmudah, akhlak yang baik. Akhlak merupakan perilaku yang tampak terlihat dengan jelas, baik dalam kata-kata maupun perbuatan, yang memotivasi oleh dorongan
karena Allah Subhanahu wa taala. Akhlak Islam adalah akhlak yang bersumber pada ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Secara mendasar, akhlak ini erat kaitannya dengan kejadian manusia yaitu Khalik, pencipta, dan makhluk yang diciptakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, yaitu untuk memperbaiki hubungan antara makhluk dan Khalik, Allah Subhanahu wa taala, dan hubungan antara makhluk dengan makhluk yang diciptakan. Karena akhlak sempurna itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam patut dijadikan uswah al-hasanah, yaitu teladan yang baik. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab, yaitu Al-Ahzab ayat 33, yang artinya, sesungguhnya pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan teladan yang baik untuk kamu dan untuk orang yang mengharapkan menemui Allah dan hari akhirat dan mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Berdasarkan ayat di atas, orang yang benar-benar ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala dan mendapat kemenangan di akhirat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh dan teladan yang paling baik untuknya. Seperti hadis yang meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, in min ukhyarkum wahsanakum khuluqun. Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Baik, langsung saja kita langsung saja. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya kumpulkan. Ada 12 pertanyaan yang akan saya jawab. Maklum, saya masih belajar, jadi masih saya catat tentang jawaban-jawabannya. Semoga bisa dipahami. Baik, untuk pertanyaan pertama, sebutkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari di era modern ini. Saya akan menjawab. Sebagai manusia, Allah menciptakan dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus untuk diuji kelak untuk menentukan nasib hidup manusia selanjutnya di akhirat. Untuk bisa menjalankan tujuan tersebut, tentu saja manusia wajib memiliki iman dan takwa agar ia mampu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, tentu akan mendatangkan kemalasan untuk melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hidup tanpa iman dan takwa, ia seperti rumah yang tanpa pondasi dengan akar yang kuat. Maka mudah rapuh, mudah retak, mudah rapuh, dan bahkan tidak akan bisa menjaga atau melindungi orang yang menghuni rumah itu. Begitupun seperti iman dan takwa dalam diri manusia. Manusia adalah makhluk yang sering lalai dan tidak awas diri. Untuk itu, masalah iman dan takwa pun bisa menurun tanpa mengenal waktu. Jadi ada beberapa cara agar manusia bisa meningkatkan takwanya kepada Allah SWT dalam keseharian. Yang pertama, memperbaiki sholat. Sholat itu paling penting dan utama dalam kehidupan manusia atau dalam diri manusia, dalam pikiran manusia. Karena sholat adalah tiang utama untuk menuju surga. Tetapi tidak sembarang sholat. Maksudnya tidak sembarangan. Harus pakai niat baik, harus pakai pikiran baik. Tidak hanya sembarangan sholat saja itu tidak bisa. Sholat harus khusyuk, niat beribadah kepada Allah SWT agar sholat kita diterima oleh Allah. Seperti dijelaskan dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah
Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar. Allahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah di dalam sholat itu lebih besar keutamanya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang kedua, memahami dan mengamali kitab suci Al-Quran. Tentu saja sumber iman dan taqwa adalah kitab suci Al-Quran yang memberikan kita petunjuk. Dengan membaca Al-Quran bukan berarti membaca saja, melainkan harus memahami isinya, mengamali isinya. Tetapi tidak sembarangan juga, harus pakai guru. Intinya semua itu dikerjakan tidak sembarangan, pakai tata cara, pakai tata tertib, pakai pikiran yang baik, seperti itu. Al-Quran jelas pedoman kita, pedoman dalam keseharian. Hal itu sebagaimana Allah sampaikan dalam surah Yunus ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Artinya, dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah. Tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Dan selanjutnya yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang soleh atau berteman baik dengan orang-orang soleh, agar kita dapat motivasi, dapat nasihat, atau dapat pemikiran yang lebih luas dengan berteman baik dengan orang-orang soleh. Lanjut yang keempat, membaca buku-buku Islam, memahaminya, mempelajari ilmu pengetahuan, menjauhi lingkungan yang buruk, menjauhi larangan Allah, memperbanyak syukur, memperbanyak zikir, dan lain sebagainya yang baik-baik. Terus pertanyaan nomor 2, bagaimana jika orang itu rajin ibadahnya tetapi tidak punya akhlak dan sombong? Jadi, orang yang seperti itu hatinya memang hanya cinta dunia, sehingga ilmu agama dan ibadahnya itu untuk mendapatkan dunia yang ia inginkan. Rajinnya ia ibadah bukan untuk mencari kedudukan Allah Subhanahu wa taala, tetapi hanya mencari kedudukan di sisi manusia atau orang. Atau contohnya seperti hanya ingin dipuji atau ingin dikagumi. Seperti itulah contohnya. Padahal Allah sudah pasti mengetahui niat mereka dan mengetahui apa yang mereka perbuat. Di dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat 69 yang berbunyi, yang artinya, sungguh Dia Maha mengetahui segala isi hati. Kalau kita bersungguh-sungguh dalam beribadah untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sudah berjanji dalam surah Al-Ankabut ayat 69 yang artinya, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Jadi, kalau Allah sudah menuntun kita, ibadah, ilmu pun akan berbuah akhlak yang baik. Oleh dari itu, jauhi sifat seperti itu. Mari kita berhati-hati, karena yang seperti itu sudah cinta dunia namanya, dan Allah mengetahui niat buruk dia. Jadilah orang yang selalu rendah hatinya. Terus nomor 3, apa yang kita lakukan bila ada teman yang mengajak untuk datang ke acara pesta yang di dalamnya ada minuman keras campur laki-laki dan perempuan? Ya jelas kita harus menolaknya, karena acara itu sudah jelas tidak baik untuk kita. Tetapi cara menolak
itu tidak sembarangan, harus dengan baik-baik, berbicara pelan-pelan, dengan sopan. Jawab saja insya Allah kepada dia, setidaknya tidak menyakiti hatinya. Bagaimanapun itu, kita tetap harus menghargai ajakan dia sebagai teman, karena di dalam Islam tidak boleh sampai memutus silaturahmi karena perkelahian atau perbedaan yang seperti itu. Jadi jangan sampai ia merasakan bahwa ia berbeda, atau ia merasa kita membedakannya, ia merasa kita memusuhinya. Jangan sampai seperti itu. Tetap bersikap baik sesama manusia, baik maupun itu dari kalangan yang buruk, baik, atau yang lebih baik lagi. Pertanyaan keempat, bagaimana cara mengajarkan iman dan akhlak kepada anak di usia dini? Pendidikan anak di usia dini pada hakikatnya adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh, atau menekankan pada pengembangan seluruh aspek kepribadian anak. Pendidikan pertama kali yang harus diajarkan atau diberikan oleh orang tua kepada anaknya adalah pendidikan agama. Semenjak anak masih dalam kandungan, bahkan sampai anak sudah dilahirkan ke dunia, terutama pendidikan akhlak, iman, akidah, iman dan akhlak. Caranya, ya semasa anak dalam kandungan harus didengarkan maupun dibacakan ayat suci Al-Quran, ataupun didengarkan musik-musik religi seperti sholawatan, seperti itu. Kita membaca Al-Quran, dan saat sudah ia lahir menginjak usia dini, ajarkan ia sholat pelan-pelan di depan dia, atau kita sholat mengajak dia gitu. Kita membaca Al-Quran, ajak ia juga. Kita kenalkan ia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan dunia dan isinya, nabi-nabi seperti Nabi Muhammad dan nabi yang lainnya, Rasulullah, malaikat Allah dan yang lainnya. Ajarkan juga ia cara sopan santun, kenalkan rukun Islam dan iman, dan masih banyak lagi jelasnya yang harus diajarkan. Seperti sabda Rasulullah SAW, "Addabu auladakum ala thalathi khisalin, hubbu kibbikum wa hubbu ahli baitihi wa tilawatil Qur'an." Artinya, didik anak-anakmu atas 3 hal: mencintai nabi kalian, mencintai keluarga nabi, serta membaca Al-Quran dan mencintai Allah SWT. Lanjut nomor 5, apa-apa saja tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah SWT. Jadi orang yang mengaku beriman harus dibuktikan dengan ucapan dan amal perbuatannya. Amal perbuatan itu minimal bisa dilihat dari rukun Islam yang ditegakkan, meliputi ucapan syahadat, mendirikan sholat, berpuasa, membayar zakat, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Ada 4 tanda-tanda orang beriman kepada Allah SWT. Di antaranya, 1. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Punya malu jika melakukan sesuatu yang dilarang Allah. Hidupnya selalu bersyukur, sabar menghadapi cobaan atau ujian, musibah, menghadapi masalah, dan sabar melakukan ketaatan pada Allah SWT. Nomor 6, apakah mencari ilmu wajib mempunyai akhlak? Ya, tentu saja wajib. Kenapa? Karena dalam hadis yang diriwayatkan dan dari Ibnu Majah bahwa menuntut ilmu wajib hukumnya bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Namun Islam juga mensyaratkan akhlak untuk kesempurnaan ilmu. Dalam Syarhul Hilyah fi Thalabul Ilmi, Al-Utsaimin menjelaskan orang yang menuntut ilmu wajib menghiasi dirinya dengan akhlak, sebab tanpa akhlak ilmu yang didapat tak akan memiliki faedah sama sekali. Begitupun pentingnya akhlak dalam Islam hingga Rasulullah menyebut dirinya diutus Allah bukan untuk tujuan lain selain untuk menyempurnakan akhlak. Nomor 7, bagaimana akhlak terhadap teman atau orang non-muslim? Ya, toleransi.
Toleransi merupakan sikap terbuka dan mau mengakui adanya berbagai macam perbedaan, baik dari sisi suku, bangsa, warna kulit, bahasa, adat istiadat, budaya, dan agama. Toleransi perlu dikembangkan agar umat beragama dapat hidup bersampingan secara damai dengan sikap saling terbuka, sehingga sikap saling pengertian dapat tercapai. Islam juga mengajarkan supaya Muslim dapat menghormati dan menghargai penganut agama yang berbeda. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Mumtahanah ayat 8 atau 9, ayat 8 sampai 9. Artinya, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dan dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agamamu dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Lanjut nomor 8. Bagaimana cara belajar tentang akhlak yang benar? Jawabannya adalah yang pertama, mengokohkan iman kepada Allah SWT karena iman adalah hal yang termasuk penting. Yang kedua, menanamkan ketakwaan, memperbanyak zikir, menanamkan keikhlasan dalam semua perbuatan, zuhud dan selalu ingat akhirat, dan memperhatikan jiwa, pola pikiran kita untuk bisa dirubah dengan baik. Nomor 9, apa yang harus kita lakuin kalau kita berakhlak baik dengan orang dan orang itu malah sebaliknya? Ya jelas jangan dibahas dan kejahatan, karena itu tidak baik. Tetaplah berusaha baik dengan orang itu meskipun kita diperlakukan dengan buruk. Bisa diambil dari kisah-kisah nabi-nabi yang selalu sabar dengan orang-orang yang selalu atau pernah menghinanya, menginjaknya, memakinya. Padahal nabi-nabi itu sangatlah baik kepada mereka. Tetapi dari buah kesabaran itu tadi dan dibantu dengan doa, orang-orang itu pun luluh hatinya dan ikut serta menjadi orang baik. Maka teruslah menjadi baik dan bantulah dengan doa agar Allah mendengarkan apa yang kamu minta. Pertanyaan ke-10, apakah orang beriman bebas dari penderitaan dan kesulitan? Sebenarnya kata penderitaan dan kesulitan itu tidak ada. Kenapa? Karena yang ada adalah ujian atau cobaan dari Allah SWT untuk menguji kesabaran kita atau keimanan kita. Jadi intinya kalau kita dikasih ujian sama Allah, itu jangan ngeluh, jangan bilang kalau Allah itu gak sayang sama kita, itu salah. Seharusnya kita malah harusnya sabar, syukur sama Allah SWT, karena itu termasuk kalau Allah tuh sayang banget sama kita. Kenapa kita dikasih ujian? Kalau kita sabar itu membawa, kalau kita sabar dengan ikhlas, dan pada akhirnya sabar itu membawa kita ke jalan surganya Allah. Pertanyaan ke-11, jelaskan hubungan antara iman dan ilmu. Iman dan ilmu merupakan dua hal yang saling berkaitan dan mutlak adanya. Dengan ilmu, keimanan kita akan lebih mantap. Sebaliknya, dengan iman, orang yang berilmu dapat terkontrol dari sifat-sifat buruk. Jadi hubungan antara ilmu dan iman itu sangat erat, sangat berhubungan, sangat melengkapi, dan wajib kita belajar dua-duanya. Jangan hanya satu, harus dua-duanya. Karena wajib, karena emang perlu dua-duanya. Nomor 12, apakah orang beriman yang sabar mendapat jaminan surga? Tentu saja iya, tetapi tidak sembarangan, karena semua itu tergantung niat. Jadi kita sabar dalam hal apa sabarnya dan seperti apa sabarnya gitu. Kita sabar misalnya dapat musibah, kita benar-benar sabar, bukan hanya sekedar omongan,
Kalau sekedar omongan itu bukan sabar namanya, itu hanya sekedar ucapan. Kalau sabar itu ya memang dari hati, lillah, karena Allah Ta'ala, seperti itu. Itu insya Allah jaminannya surga, karena kita sabar dapat pahala. Akhirnya pahala itu menjadi tabungan kita untuk ke surganya Allah gitu. Jadi teruslah jadi orang yang penyabar. Baiklah, sudah habis 12 pertanyaan. Kesimpulan dari materi saya tadi, keimanan dan akhlak itu sangat berhubungan, sangat penting bagi kehidupan manusia, bagi diri manusia, apalagi untuk generasi. Itu sangat penting dan wajib belajar keduanya, karena akhlak dan iman itu sangat penting dan utama untuk kita menuju jalannya Allah SWT dengan baik. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada kata-kata saya yang masih banyak salah, saya mohon maaf, maklum, masih belajar, yaitu belajar membuat video atau belajar membuat tugas seperti ini. Mohon dimaklumi dan mohon dipahami. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ini, karena saya menyampaikan apa yang saya tahu dan apa yang saya pahami. Baiklah, cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.